Assalamualaikum. Hai guys, balik lagi bersama Duel Gadgets. Terima kasih sudah klik video ini, semoga kalian dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Lagi dan lagi, Samsung kembali merilis HP baru ke pasar Indonesia. HP tersebut adalah Samsung Galaxy M52 yang sudah dirilis pada pertengahan bulan Oktober tahun 2021. HP ini melengkapi seri M lainnya, seperti Galaxy M22, Galaxy M32, Galaxy M62 dan sekarang Galaxy M52. Samsung M52 sendiri merupakan HP Samsung seri M pertama yang sudah support jaringan 5G, khususnya di Indonesia. Samsung M52 5G dibanderol dengan harga Rp5.399.000 untuk normalnya, dan akan turun menjadi Rp4.999.000 ketika sedang ada flash sale. Dengan harga yang diberikan, Samsung M52 membawa beberapa keunggulan diantaranya performa yang kenceng, baterai besar, dan juga layarnya yang cakep. Tapi, untuk lebih lengkapnya, di video kali ini kita akan membahas beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Samsung M52, untuk tahu HP ini cocok untuk kalian miliki atau tidak. Dan sebelum masuk ke sana, jangan lupa like dan subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas berbagai informasi gadget terbaru. Dan tanpa berlama-lama lagi, berikut ini kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama, performa mumpuni. Samsung M52 menggunakan chipset Snapdragon 778G yang berfabrikasi 6 nanometer. Performa yang ditawarkan bukan kaleng-kaleng, chipset ini menghasilkan clock speed di 2,4 GHz. Dan dalam pengujian Antutu Benchmark pun HP ini mendapatkan skor sebesar 504.391. Ketika digunakan untuk bermain game, beberapa game kekinian juga mampu dilibas oleh HP ini. Contohnya saja seperti untuk bermain PUBG, bisa main di grafik smooth dan frame rate ekstrim dengan kestabilannya 100% tanpa drop. Lalu untuk COD Mobile juga bisa main di grafik dan frame rate very high, performanya mampu stabil 100% juga. Sementara itu, kemampuan dari chipsetnya juga dimaksimalkan lagi dengan memorinya yang besar. Samsung M52 dibekali RAM 8GB dengan 128GB storage UFS 2.1, sehingga bukan hanya performa bermain game saja yang mumpuni, tapi untuk sekedar multitasking juga sudah enak sekali menggunakan HP ini. Menariknya lagi, Samsung juga sudah menyematkan fitur RAM Plus, yang berguna untuk menambah kapasitas RAM dengan virtual RAM, yang dialokasikan dari storage. Ditambah lagi, antarmuka One UI 3.1 milik Samsung sudah terkenal bersih dan responsif, tidak heran jika pengguna Samsung betah dengan HP-HP Samsung. Yang kedua, baterai besar. Mungkin jika pandangan kalian melihat dari seri M lainnya, HP ini terkesan memiliki kapasitas yang biasa aja. Tidak bisa dipungkiri, Samsung M51 berkapasitas 7000 mAh, dan pada Samsung M62 juga 7000 mAh. Sedangkan Samsung M52 kapasitasnya 5000 mAh. Jika dibandingkan dengan HP lain di kelasnya, kapasitas segini sudah cukup terbilang besar, apalagi seperti yang sudah disinggung di poin nomor 1, yakni chipsetnya memiliki fabrikasi kecil, yang tandanya konsumsi daya bisa lebih awet. Dalam pengujian untuk memutar video playback 1080p dengan refresh rate 120Hz, HP ini mampu bertahan kurang lebih 18 jam, dan untuk ukuran baterai 5000 mAh, ini sudah termasuk awet. Yang ketiga, desain ramping dan ringan. Samsung M52 dihadirkan dengan fokus yang berbeda dari seri M lainnya. Pada seri M lainnya selalu hadir dengan bodi yang tebal dan berat, sedangkan fokus Samsung pada Galaxy M52 adalah memberikan baterai yang besar, namun dengan bodi yang tipis dan ringan. Tebal HP ini hanya 7,4 mm, dan bobotnya hanya 173 gram. Hal inilah yang membuat penggunaan HP dalam waktu yang lama akan tetap terasa nyaman, dan enggak gampang pegel. Yang keempat, layar berkualitas. Layar Samsung M52 berukuran 6,7 inci yang beresolusi Full HD+, dan sudah menggunakan panel Super AMOLED+,
sehingga kualitas gambar dan warnanya sangat bagus, vivid, dan juga jernih. Selain itu, layarnya ini juga sangat smooth saat digunakan untuk scrolling sosmed ataupun bermain game, karena layarnya ini sudah mendukung refresh rate 120 Hz dengan touch sampling rate-nya 240 Hz. Lalu, pengguna juga akan lebih tenang, karena layar HP ini sudah diberi proteksi Gorilla Glass 5 yang tahan akan goresan. Yang kelima, kamera cakep. Di bagian belakang, Samsung M52 mengusung 3 kamera yang terdiri dari 64 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel ultrawide, dan 5 megapiksel makro. Sedangkan bagian depannya, Samsung M52 memiliki kamera selfie 32 megapiksel. Dan menariknya di sini adalah, baik kamera belakang maupun kamera belakangnya sudah support perekaman video hingga resolusi 4K 30 fps. Hanya saja, untuk kestabilannya kurang bagus, karena HP ini tidak memiliki OIS. Dan kamera utamanya juga support 1080p 60 fps. Dengan ini, ketika videonya nanti akan kita edit menjadi ala-ala sinematik dengan slow-mo, videonya tidak akan patah-patah. Dan untuk contoh hasil fotonya seperti ini. Yang keenam, konektivitas dan sensor lengkap. Untuk konektivitas tentunya HP ini sudah bisa 5G, sesuai nama yang diberikan. Bluetooth versi 5 dan Wi-Fi 6 juga ada, dan juga sudah tersedia NFC sehingga kekinian, karena di zaman seperti sekarang ini, segala pembayaran dilakukan melalui e-money. Dan untuk letak sensor sidiknya ada di samping bodi yang menyatu dengan tombol power. Selain itu, sensor-sensor lainnya juga lengkap seperti accelerometer, proximity sensor, dan gyroscope juga ada. Itulah beberapa hal yang bisa disebut sebagai kelebihan dari Samsung M52 berdasarkan harga yang diberikan. Dan setelah adanya kelebihan, tentunya akan ada kekurangan, begitu juga HP ini. Berikut ini Duel Gadgets rangkum beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum membeli Samsung M52. Kekurangan yang pertama, tidak ada IP rating. HP Samsung kelas mid-range akhir-akhir ini selalu menarik karena datang dengan membawa sertifikasi IP rating. Namun nampaknya hal tersebut hanya berlaku untuk Galaxy A series-nya saja. Samsung M52 bodinya masih berbahan plastik, baik itu bodi belakang maupun frame-nya, dan belum memiliki sertifikasi IP rating, sehingga belum bisa dikatakan anti-air. Yang kedua, speaker mono. Di zaman seperti sekarang ini, apalagi di kelas harga 5 jutaan, sudah banyak calon pembeli yang mengharapkan hadirnya speaker stereo pada HP-HP terbaru. Hal ini bukan tanpa sebab, HP dengan stereo speaker dapat menghasilkan audio yang lebih bagus, atau memudahkan kita. Hal ini bisa dicontohkan pada saat bermain game, posisi tangan kita seringkali tanpa sadar menutupi lubang speaker. Nah, hal inilah yang menjadi masalah ketika HP hanya memiliki satu speaker. Tapi tentu saja hal ini hanya terjadi di sebagian orang saja, tidak semuanya. Yang ketiga, isi box minim. Paket penjualan yang lengkap dinilai bisa membuat kita lebih hemat karena tidak perlu membeli ini itu lagi. Namun pada box penjualan Samsung M52 banyak yang nihil, seperti tidak tersedia soft case, earphone, dan adaptor yang include hanya 15 watt saja, padahal Samsung M52 sendiri sudah support pengisian daya hingga 25 watt. Sehingga harus mengeluarkan biaya lagi untuk membeli adaptor 25 watt, dan membeli casing untuk proteksi lebih. Yang keempat, tidak ada lubang jack audio 3,5 mm. Bodi yang tipis memang membuat kita nyaman ketika menggunakannya dengan waktu yang lama, tapi hal ini juga ternyata ada dampaknya, yakni tidak adanya lubang jack audio 3,5 mm. Dengan tidak adanya lubang tersebut, bagi kalian pengguna earphone kabel mesti memiliki konverter tambahan. Namun jika tidak mau ribet, mungkin TWS adalah jawabannya. Yang kelima, slot SIM hybrid. Untuk slot SIM yang tersemat pada Samsung M52 berjenis hybrid, sehingga pengguna harus berbagi tempat antara meletakkan kartu SD, atau memasang kartu SIM kedua. Bagi sebagian orang hal ini cukup menyebalkan,
apalagi jika kapasitas 128GB storage-nya masih dinilai kurang. Tapi jika menurut kalian sudah cukup, harusnya bukan menjadi masalah untuk kalian. Mungkin itu tadi yang harus menjadi perhatian kalian ketika akan membeli Samsung M52, dan jika yang disebutkan tadi bukanlah masalah untuk kalian, percayalah jika HP ini cocok untuk kalian beli. Kesimpulannya, Samsung M52 adalah salah satu HP 5 jutaan yang menurut kami menarik untuk dibeli. Performa kenceng, baterai besar, dan layarnya yang bagus termasuk poin penting di HP ini. Dan dengan datangnya HP ini ke Indonesia, tentunya persaingan HP mid-range menjadi semakin panas, karena Samsung M52 juga termasuk HP yang worth it untuk dibeli. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa like serta subscribe-nya. Dan, terima kasih.